skema atau pengalaman dunia seseorang yang telah dialaminya. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Syafitri minggu lalu. Tapi artinya tahu ya maksudnya. Definisi itu boleh, kemudian kita harus mampu mengaplikasikannya dalam sebuah wacana. Itu artinya tadi tahu ya, Mbak Yanti? Balik Ya, lagi, ini karena gini ya, ini pertama, kalau kita enggak memperhatikan ini kita akan temui lagi nanti. Setiapnya sampai ke belakang, dia keluar lagi nih, pragmatik, semantik, akan keluar lagi morfologi, itu semua komponen linguistik itu dia akan keluar terus. Dia kalau umpamanya ini nggak tahu dan nggak peduli sampai belakang nggak ngerti dan kesal sendiri. Jadi coba, what is pragmatics? What pragmatics is about? According to the way. Ini tadi kan sampai sini, or how they merely express themselves. Coba. Dan bagaimana or how they merely express themselves and their feeling through the use of language. Jangan lupa S-nya. Language for no particular audience. Language. Iya. Gak apa-apa Bu, lidah Sunda diajarin. Gak apa-apa harus, karena nanti kalau salah, muridnya salah terus sampai cucu-cucunya murid tadi salah lagi. Jadi harus dikasih tahu. Iya. Language. Iya. With S. Jadi yang Ibu kemarin jabarkan yaitu pragmatik itu ilmu yang mempelajari tentang makna melalui interpretasi, dan interpretasi itu berdasarkan skema atau pengalaman dunia seseorang yang sudah dialaminya gitu. Jadi kayak pragmatic expectancy grammar dalam benak saya, misalnya kayak kemarin tentang Bu Maria. Bu Maria itu orangnya baik, humble gitu. Itu langsung terstruktur di otak saya begitu mendengar kata Bu Regina gitu. Bagus ya. Next, aspect of language. Jadi itu tadi belum sampai bawah dimaknakan sama Mbak Yanti, belum. Itu masih 2 baris. Nah, kalau kalian udah tahu nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak tahu ya. Itu coba balik lagi. Nah, di sini kan ada, dan bagaimana kita mengekspresikan, menyatakan perasaan kita dengan menggunakan bahasa, ya. For no particular audience, ya. Kadang-kadang kita menyatakan sesuatu, orang lain memaknakan, ya. Bisa jadi interpretasi itu nggak nyampe, itu karena belum ada hubungan yang baik antara pembicara dan pendengar. Belum ada. Tapi begitu saya kan sudah lama kenal sama Ria. Jadi kalau Ria itu nanti dia bergerak atau dia bagaimana, itu saya udah tahu maknanya apa. Saya memaknakan itu karena I know her deeply. Saya udah tahu. Jadi kebetulan Mbak Ria itu memang saya udah kenal waktu dia masih belum menikah. Jadi saya udah, kalian kalau saya lihat Ria, saya udah tahu. Kalian mungkin belum juga ya, belum dalam banget ya. Tapi kalau saya udah tamat lihat Ria, karena udah mengenal, udah berkali-kali ya, kita terus berhubungan seperti guru sama murid. Jadi kita tuh udah ngerti aja ya dari kecil hingga sekarang. It is about how meaning is but coded, ya, encode. Jadi ada simbol-simbol yang ditampilkan oleh orang lain, baik itu hanya simbol loh atau kata, apalagi kata. Ya, dan Ria juga seperti itu melihat saya. Jadi intercourse words and experience. Jadi atau kalau kita ke UNAS pasti kita Ria lihat tuh, ya kita ada sesuatu yang di sana tuh ada maknanya. Jadi ada words and experiences gitu ya. Oke, biar udah tahu, kalau udah tahu karena ini akan panjang terus ngomong pragmatics loh. Tapi nanti ada wacana. Jadi kita kaya sekali dengan keilmuan linguistik pada mata pelajaran ini. Jadi
coba ditulis, dibaca lagi. Kalau sulit ditanya, jangan marah-marah ya kalau nggak tahu ya. Jangan dibanting bukunya, tapi disayang. Oke, go on. Nah, teruskan Mbak Oke, Yanti. Ibu. Can go. Baik, Ibu. And aspect of language. Next slide. Next slide. Okay. There are two aspects of language. The first is affective aspect and the second is emotive aspect. Nah, Affective, ini terangin dulu nih apa. ya, baik Oke. Ibu, saya akan coba ya Ibu ya. Ya. Jadi affective aspect is aspect of language use has to do with the coding of information about states of affairs by using words, phrases, clauses, and discourse. Affective aspect language adalah aspek penggunaan bahasa yang berkaitan dengan kata, frase, klausa, atau wacana. Sementara emotive aspect of language use has to do with the coding of information about attitudes and interpersonal relationships by using facial expression, gesture, tone of voice, and choice of words. Emotive aspect language adalah aspek penggunaan bahasa yang berkaitan dengan mimik wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan pemilihan kata. Nanti ada sebuah contoh yang saya ambil dari buku John W. Oller's book. Tapi sebelumnya, next slide. Coba sebentar, saya nggak mau next karena kalau ini udah tahu teman-teman, udah tahu semua ini affective aspek of language itu ada affective, emotif, ada satu lagi nanti. Kalau affective itu sudah tahu benar apa tidak? Affective aspek adalah maksudnya udah ngerti belum hubungannya kemana gitu? Hubungannya kemana? Iya. Masih banyak Kalau kita. yang saya mungkin saya belum mendalam ya Ibu, nanti mungkin insya Allah Ibu bisa memberikan penjelasan lebih real, lebih jelas. Jadi kalau affective aspek ini aspek penggunaan bahasa yang kaitannya itu dengan kata, frase, klausa, ataupun wacana. Sementara Jadi emotif ada kognitif ya. Jadi kalau membaca itu ada kognitif aspects. Itu ilmu pengetahuan ya dari teks. Jadi kalau baca buku ini kognitif ya. Itu kognitif ya. Tapi kalau kita berbincang, come back to the PPT, please. Jangan yang ini. Kalau kita emotif, ini kalau kita bertutur, when we utter sentences, yeah, we cannot utter sentence what we want to, whatever we like, and then we send a message to someone without thinking about the content of the meaning. We cannot do that. Ada afektif nanti. Kalau kita mau ngirim WA, ya, umpamanya ke Mbak Yanti, please open your internet and then you can find it. Nah, itu saya itu ada emotif di sana nanti dari Mbak Yanti. Oh iya ya, Ibu udah ngasih tahu ya. Nah, ketika Mbak Yanti membuka informasi itu efektif. Itu minum mama, Dek. Ya. Terus kalau saya bilang umpamanya nih, saya bilang ini, Mbak Yanti males banget sih buka-buka, ayo dong cari dong. Gitu. Nah itu ada efektifnya, ada emotif. Ibu kok ditanyain bukannya jawab tapi nyuruh aja sih gitu. Jadi ada emotif di situ. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti ada emotifnya. Makanya kalimat kita harus hati-hati dan bicara kita juga karena di sini lihat ya. Has to do with the coding of information about attitudes. Ada attitude kalau kita langsung berbincang sama orang ada etika, ada sikap yang umpamanya kita interview orang gitu ya. Umpamanya saya tanya, Ibu Tania, maafkan saya ingin bertanya tentang latar belakang kehidupan Ibu Tania. Semoga Ibu bisa menjawab ya. Nah itu kalau saya kalau seperti itu, oh iya boleh gitu ya. Jadi saya harus hati-hati karena di situ ada emotif di situ nanti ketika listener listen to us,
apa ini orang kok nanyanya kok nggak sopan. Jadi situ ada attitudes. And interpersonal relationships. Nah, kalau saya sama Yuli umpamanya, Yul gimana sih? Ayo dong cepetan Yul, biar tamat. Nah, saya bisa bilang begitu karena emotifnya udah nyampe nih. Dia tidak akan negative effect ya to us, to me, karena international relationship-nya dia udah tahu di mana saya menunjukkan expression, gesture, tone of voice, and choice of words. Jadi aspek soft language ini memang ada keterikatan antara speaker dan listener, pasti. Makanya kalau kita pertama sekali ketemu dengan orang lain, kita harus hati-hati dalam berbincang ya. Harus kita jangan sampai mereka itu akan menjauh dengan kita. Wah ini nggak bisa nih, saya umpamanya nggak suka atau apa. Jadi emotif itu selalu ada di sekitar kita. Kalau afektif itu juga ketika kita baca buku teks, ya kan katanya di sini using words, phrases, clauses, and discourse, wacana. Tapi kalau emotif afektif ke orang, ada afektif itu artinya terpengaruh dia, mungkin dia merasa aduh nggak mau jawab kayak gini pertanyaannya enggak gitu. Atau kita bertanyanya kurang sopan, itu tone of voice. Jadi aspect of language ini baru dua ya, afektif dan emotif. Gitu Mbak Yanti. Saya membantu ini supaya kalian mencintai linguistics ya. Gitu ya. Iya, Ibu. Karena ini Baik, nanti bisa dilaksanakan ke murid-muridnya kembali. Oke, go on. Silakan. Oke. Thank you, Ibu. Iya dong. Next, Oke. Nah, what is sampai very eksistensi ya. okay. Oke. What is very interesting for a theory of pragmatic expectancy grammar is that in normal communication, ways of expressing attitude are nearly perfectly coordinated with ways of expressing factive information. The demonstrated coordination of mechanisms that usually code factive information and devices that usually code emotive information shows that the anticipatory planning of the speaker and the expectation of the listener must be in close harmony in normal communication. Jadi, antara afektif aspek dan emotif aspek saling berkaitan, dan idealnya faktif aspek dan emotif aspek ini mesti selaras atau harmoni antara kalimat yang diungkapkan speaker atau pembicara dengan mimik wajah, bahasa tubuh, ataupun intonasi suaranya. Idealnya itu sesuai dan selaras sehingga bisa dipahami dengan baik oleh listener. There is an interesting example in John W. Oler book when affective aspect didn't harmony with emotive aspect of language. Jadi ini ada satu contoh di mana affective language itu tidak selaras dengan emotive language. Untuk melakukan panggilan ini, your account has insufficient credit to make a call. Sisa pulsa Anda. Itu siapa? In Albuquerque City, that is in New Mexico, there is a newscaster or reporter. Ada seorang reporter di daerah Albuquerque, New Mexico. He convey information about disaster, floods, and other calamities. And while speaking about this news, he smiled cheerfully. And of course, this is a very contrast. His facial expression, gesture, and tone of voice is not suitable with the situation, with the news he convey. So it saddened the victim, and of course, the news listener unsympathetic to the reporter because they didn't comfortable with the news that was delivered, and finally, because his manner, its mean reporter attitude, probably shorten his career. Jadi karena reporternya itu menyampaikan berita about disaster, but with smile and cheerfully, so bisa jadi itu membuat pendengarnya tentu saja menjadi unsympathy.
From this example situation, we can learn that affective aspect should be harmony with the emotive aspect. That is the ideal condition. Ya, teman-teman ngerti? Nggak ngerti ya. Belum Jadi, ngerti ya? Oke, ngerti kan buat mereka. Dan harus jujur ya, nggak ngerti. Karena ini awalnya, nanti sampai sana nggak ngerti. Aduh, susah, sayang ya belajarnya. Oke? Ya, Coba belum Mbak Yanti mengerti, buat Bu. ngerti. baik, saya coba ulangi ya. Jadi, affective aspek itu seharusnya itu selaras dengan emotive aspek. This is the example when affective aspect is not harmony with emotive aspect. In Albuquerque, in Mexico, there is reporter. He convey information about disaster, about the flood. Dia membawakan berita tentang suatu bencana. But while speaking, convey the information, convey the news, he is cheerfully, and then he smile. So this is very contrast with the news that he delivered. So ketika kita berbicara tentang suatu materi seperti tadi, misalnya tentang duka cita, sebaiknya selaras dengan gesture or our facial expression. Jadi seharusnya antara kalimat yang kita ungkapkan dengan ekspresi wajah, gesture, tone of voice, facial expression itu mestinya senada, selaras. Kalau kita membicarakan suatu informasi yang mungkin mengenai musibah atau bencana, mestinya tidak dengan wajah ceria seperti itu. So it make the listener unsympathy with the reporter. Jadi karena informasi berita yang disampaikan seperti itu, maka itu bisa menyebabkan the news listener itu tidak bersimpati. And maybe finally because the reporter's attitude or because his manner, maybe probably short his career, akan menyebabkan karirnya terhenti atau bahkan berakhir gitu. Jadi from this example situation, we can learn that effective language aspect should be harmony or in tune with the emotive aspect. That is the ideal condition. Itu adalah salah satu contoh yang terdapat di buku John W. Oler book. Coba Mbak Yanti kasih contoh satu peristiwa yang menginformasikan, mukanya senyum-senyum gitu. Example like this, I have that news, ada sebuah berita tentang sahabat baik saya, kemudian ribut sekali ya. Ya, ribut sekali teman-teman, coba dimatikan news ya. Oke, thank you. Okay. Jadi Ibu, kalau seandainya yang saya tangkap dari buku yang saya pelajari dari John Oler ini, satu contohnya yang berkaitan dengan yang tadi saya bicarakan, yaitu misalnya kita menyampaikan satu berita kematian, tapi kemudian disampaikan dengan penuh keceriaan. Nah, dari sini affective aspeknya itu tidak sesuai dengan emotif aspeknya. Harusnya kalau pengungkapan dengan kalimatnya tentang kematian itu mestinya gesture, facial expression itu tidak dengan wajah ceria atau tidak dengan facial expression yang mungkin gembira gitu. Jadi harusnya menyesuaikan sehingga the listener
the listener will paham dengan memahami dan bersimpati gitu. Kalau misalkan kayak kita mendengar berita kematian tapi disampaikan dengan penuh keceriaan, tentu saja itu sangat kontras. It's very not harmony, isn't suitable with the situation. Jadi kalau so yang this saya one pelajari seperti itu. Jadi theory of pragmatics tadi mana? Coba ya, okay. This is very interesting of pragmatic expectancy grammar. Jadi pragmatic expectancy grammar-nya itu what is that? Relates to the what is that? Relates to the active and also which one? The one is emotive. Pragmatic expectancy grammar. Ada makna yang katakan yang tadi sedih yang harus diutarakan, tetapi dengan performance yang girang itu tidak cocok dengan keadaan itu. Jadi factive information harus berhubungan dengan emotive information. Jadi kayak gitu ya. Nah ini udah nampak, ini sudah bisa terangkat ya. What is very interesting for a theory of pragmatic expectancy grammar relates to. Nah, itu ada hubungannya dengan factive and emotive information. Oke, teman-teman udah ngerti nih sampai di sini. Kalau belum, coba bertanya. Kenapa saya ajak langsung aja kita diskusikan? Karena ini akan hilang aja karena sulitnya. Mungkin sulit ya, tapi buat yang udah 10 kali baca mungkin enggak ya. Tapi 10 kali atau 5 kali ya. Kalau sekali masih harus diulang. Betul, Ibu. Saya baca berkali-kali aja nggak langsung connect karena memang agak rumit memahami. Maaf ya. Tapi nanti kan bagus jadi ngerti ya. Karena ini memang jurusan kita, linguistik ya dan pendidikan. Oke, udah ngerti? Mudah mengerti semua? Atau ada yang mau atau diteruskan dulu, terserah kalian ya, tapi yang jelas kita sudah menguak ya maknanya. Okay, next. I think that's enough from me, and next my partner will continue. Thank you, Bayanti. Muhammad, thank you. You're welcome, Mom. Muhammad Fatur. Okay, language learning as grammar construction and modification. Colin Carey has said that we never feel we have fully grasped an idea until we have jumped on it with both verbal feet. This seems to imply that language is not just a means of expressing ideas that we already have, but rather that it is a means of discovering ideas that we have not yet fully discovered. John Dewey argued that language was not just means of expressing sentence thought, rather than it was basis not very act of creative. Jadi ini maksudnya, jadi si Colin ini kayak bahasa itu tidak cuma sekedar untuk mengekspresikan sesuatu dari pikiran kita gitu. Tapi juga bisa untuk hal lain yang mungkin belum ditemukan. Selanjutnya tes that. Udah ngerti belum? Buru-buru amat, Bang Fatur. Iya, Bu. Buru-buru amat, Abang mau kemana, Bang? Jangan buru-buru. Aduh, ini nggak gampang ya. Cobalah, ini gimana maksudnya language learning as a grammar construction and modification. Itu judulnya itu mengarah kemana ya? Pelan-pelan soal ini linguistik ini kan ada kalimat dan kalimat itu harus dimaknakan. Inilah dia ilmu bahasa itu. Makanya banyak orang yang sembarangan aja dia berbicara dengan sama sekali tidak memikirkan efek dari apa yang mereka kirimkan atau mereka letakkan di apa ya di manalah di media ya yang saat ini kita bisa buka HP dan kemudian kita bisa baca segala macam ya.
Nah, katanya language learning is a grammar construction and modification. Kan judulnya ini ya, Mas Fatur. Jadi ini mau Iya, Bu. ngomongin apa gitu. Ini kayaknya membicarakan tentang kalau bahasa itu tidak sekedar untuk ekspresi. Ya, motif aspeknya udah ya, Mbak. Tadi udah ya. Iya, Ibu. Bayanti udah ya Iya, Ibu. selesai. Oke. Terus dia bilang apa di sini? Coba bisa diterangkan apa tidak? Mas, ini apa? Bagaimana? Jadi saya baru baca 2 kali ya. Saya melihat judulnya juga udah bingung. Baru baca 2 kali. Kalau Mbak Yanti udah banyak. Coba diteruskan. Kita mau lihat language learning as a grammar construction. Jadi pembelajaran bahasa itu pasti ada hubungannya dengan membangun ya konstruksi tata bahasa dan modification. Modification itu artinya apa? Itu relates to ada di dalam grammar itu ya. Grammar construction. Jadi bahasa tanpa structure, tanpa struktur itu bohong ya. Nggak mungkin ya bisa. Bisa nggak sih? Bahasa tanpa grammar. Kalau lihat undang-undang, kemudian strukturnya itu suka hati dia, lompat-lompat, artinya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain lompat dia, dan strukturnya itu masih ke frasa, tapi titik gitu ya. Dia yang sedang berjalan di depan mata saya, dia yang sedang berjalan di depan mata saya, mengenakan baju ungu. Titik. Itu bisa bermakna enggak? Ada maknanya? Ada enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kenapa enggak ada? Ibu Maria. Ya. Karena enggak ada Iya, apanya, Bu. Enggak ada apa, Bu? Tata Tidak bahasa. ada tata bahasa, Ya. tidak ada struktur bahasa yang baik dan benar. Dia tidak ada apa tadi di situ sehingga Ibu enggak ngerti, coba. Nah, ini Apa tuh? Kata kerjanya, Bu. Nah, siapa yang bilang itu? Maria, Yang Bu. bilang siapa? Ibu Maria ya? Iya. Benar. Makasih ya, Bu. Jadi nggak bisa kalau nggak ada verb phrase itu. Itu tadi baru noun phrase sebagai subject, ya. Jadi language learning, jadi kalau language itu mesti ada construction, ada konstruksinya. Bahasa harus berkonstruksi. And modification itu kan katakan adjunct of phrase di depan atau meletakkan adjunct of phrase-nya sebagai supporting sentence-nya di belakang gitu ya. In that case umpamanya itu kan biasa ditaruh di depan kan. Nah, itu sebenarnya namanya adjunct of phrase ya kan. Ada yang bisa di depan aja, kalau dibawa ke belakang nggak cocok gitu ya. Ada yang bisa dibawa di belakang, di depan bisa aja gitu. Jadi bahasa itu membutuhkan grammar construction and modification. Oke. Nah, jadi kita masuk loh, kita belajar di sini belajar tentang structure, ya kita belajar bahasa linguistics. Jadi dimulai nanti kita akan bertemu dengan fonologi, bertemu dengan fonetik, ada nanti morfologinya, ada yang sintaksnya. Nah, ada pragmatics. Nah, pertanyaan saya, kita kan baru buka nih buku, kok udah ada pragmatik sih? Biasanya kalau baru belajar itu kan fonologi dulu. Ini kok tiba-tiba kok ada langsung ngomong pragmatik sih? Coba, siapa yang bisa jawab? Karena segala sesuatu itu apa kemarin ya Ibu terangin, pasti membutuhkan pendekatan apa ya? Ini bagus banget. Coba
Ini Bang Ronald mana nih? Yes, ma'am. Okay, what do you think Because about the question? because pragmatics related to the meaning, and when we are as a teacher, of course we need to define meanings, and when we also transfer the knowledge using the language as a tool for the students, either Bahasa or English, we also need the pragmatics in order to convey the meanings, and also because pragmatics related also to the deriving meaning, like speech situations, to recognize what we as a speaker refers to, and we try to relate some new information for our students or persons that we are talk to, and somehow the information also related to the past situation as you explained last week. And by in the pragmatics also it includes how we or the speaker interpret what is said, or what is being said from the background of our knowledge or the background of people's knowledge that we talk to, including our students as well. So that's why the pragmatics are important, and in my opinion, why this book mentioned pragmatics in the first place or in the first chapter. And it's also related to grammar, because without grammar, we cannot construct or we cannot try to modify the meaning. And especially if we know the root of making a sentence, like subject predicate, as you mentioned before, it can construct the meaning, and of course it related to the pragmatics. It relates to the semantics what you said before, but yes, how come we can understand it, the text? We have to have, of course, about pragmatics, because by using pragmatics, automatically we can take the meaning through interpretation based on our schema. Yeah, that's right. Yeah. So Teman-teman ngerti semantic and tadi? pragmatics are like Yeah, friends. so that is relation between between what? Between pragmatics and also semantics. Yeah, pragmatic, semantics, and also inside is a syntax. It means that syntax. grammar Yeah, construction. that's correct. Yeah. Subject, predicates, and syntax. So when we talk about pragmatics now, of course, we come back to, when we talk about pragmatics study about meaning through interpretation by using our schema, our existing knowledge in the previous time. And after that, you have to have also semantic study about meaning, only meaning itself. Yes, by seeing word by word, of course, or idioms we don't know. We open our dictionary and then we can see that is semantics. And also, automatically, we need also syntax, study about word, phrase, clause, sentence, and phrase, and paragraph, yeah. So that is semantic. But if you want to know all about the text, of course, you need your pragmatics. You need your schema in understanding it. Ya, ngertikah teman-teman? Saya harus bilang lagi ngerti enggak gitu terus aja. Kenapa? Supaya bisa mencintai ilmu ini. Ilmu ini sangat luar biasa bagus, dan ilmu ini juga ada di sekitar kita. Ada di sekitar kalian. Sebagai seorang guru, itu pragmatik kalian harus the best. Kenapa? Kalian masuk kelas aja bilang good morning dan melihat sekelilingnya, itu sudah ada makna di situ. Nanti ada anak yang masih juga good morning student, ada yang masih betulin sepatu, kalau di SD SMP kan. Kalau di SMA anak sekarang masih juga dia betul-betulin rambut. Nah, itu sudah bermakna. Tapi ada anak yang langsung dia straight to the point, see about the books and teachers. Nah, itu udah
langsung automatically we know that, nah ini brilliance. Jadi saya udah lihat gitu aja, jadi kalau lihat gitu, itu udah bermakna dari mana? Dari existing knowledge kita terhadap kelas-kelas kita. Ya, itu semuanya kalau umpamanya naik ke pesawat, udah doa begitu duduk mulai naik, ya ada yang enak. Kalau pulang ke kampung ke Medan, Bang Marpaung, satu kali saya kaget, Danau Toba, wah ribut ini satu kapal terbang itu. Woi Danau Toba, karena orang Medan semua isinya ternyata, dan bicaranya udah benar-benar orang Medan. Woi, makasih ya Pak Supir katanya itu. Coba ya, orang Batak kan biasa lucu. Makasih ya Pak Supir dari bawa kami ke kampung kami. Itu dia sama usir, ribut satu pesawat itu. Nah, itu benar-benar kita dibawa gitu ya. Nah, saya yang memiliki interpretasi terhadap Danau Toba di mana nggak nyombong. Papa saya itu di situ dia bekerja tapi manajer. Jadi kalau setiap itu bertahun-tahun dia manajer, mungkin dia bagus kerja waktu saya masih kecil ya. Jadi setiap 3 bulan sekali pasti kami dijemput papa dan dibawa ke Danau Toba, dan di depan itu air semua, pokoknya Danau Toba waktu kecil itu cantik sekali. Nah saya main sampan gitu ya, udah gitu makan apa, pokoknya udah disediakan sama mereka lah makanan itu. Nah that is my pragmatics ya towards Danau Toba. Jadi kalau kalian belum pernah ke Danau Toba, tiba-tiba dibawa pesawat itu dekat dengan danau, semuanya kelihatan, kalian lihat, oh itu danau. Tapi buat saya ada memori yang khusus di sana. Ketika saya kecil ya berenang, main apa sampah. Nah, itu dia language learning as a grammar construction. Langsung ada di otak saya di sana. Ada semua kenangan manis, skema namanya gitu. Jadi kita ada keterikatan hubungan antara gambar ketika kita di dalam pesawat dan kita melihat begitu, ada kenangan-kenangan masa lalu di otak ini. Nah, itu dia langsung keluar semuanya gitu. That is pragmatics. Nah, begitu keluar semua itu ada di otak ini, di kepala. Nah, itu structure-nya itu masa kecilku keluar semua ya, aku teringat ini ketika aku naik sampai itu dia grammar construction-nya itu keluar semua. Nah, itu namanya sintaks. Jadi ketika ada pragmatik, nanti ada turun bermakna, tapi maknanya dari interpretasi ya. Udah itu turun ke sintaks. Nah gitu dia. Jadi nggak bisa pragmatik itu sendiri berjalan. Dia akan ada temannya, yaitu semantik dan sintaksis. Maksudnya begitu. Oke. Ini saya harus menjelaskannya, kalau enggak mereka tinggalkan kelas ini, terus susah nanti ya. Can I have a question, ma'am? And also to the group. Yeah. Number 1. Yeah. In the book, mentioned that it's related to how we make the learner succeed. So what's the correlation or the relation how we have the pragmatics to construct the grammar, and also by constructing the grammar and by knowing how to modify the grammar, how we can combine or create good materials. How can we decide before we try to make some, let's say, like a syllabus or like choosing a correct materials for our students, how it is related to our ability in constructing and modifying the grammar in terms of our discussion today? Please answer. Maybe Mbak Yanti can answer. Okay. Mr. Expert. No, I'm not the expert. Saya I'm just studying. I'm learning. Yes, of course, as a teacher, we must menguasai yang namanya konstruksi dari sebuah bahasa, konstruksi grammar construction. Kita udah harus menguasai sebagai seorang guru. So, ya kaitannya dengan pragmatik ini, kalau
kenapa kita harus mengerti dan memahami ya kalau gurunya udah paham grammar construction and modification, tentu saja dalam menyampaikan materi pelajaran dan mengajarkan kepada siswanya pasti insya Allah baik dan bisa mengajarkan dengan baik dan benar sesuai track yang ada. Oke, Ibu akan menambahkan dan menjelaskan Itu lebih pertanyaan jelas lagi. Bang Marpaung bukan? Apaan sih pertanyaan? Pertanyaannya, is it related to that question or not? Yeah. Oh yeah. Actually, my question is on page 32 from the book. Because it's very, for me personally, it's very interesting Yeah. to think That's about why I that, know. because here it's mentioned also about the socio-linguistic aspect where the students somehow are not a native speaker, or they are not exposed by the foreign language, especially English as our major. Here, that's why I ask you how we can decide the materials to design the syllabus, because our students have different ability and also have different backgrounds. Because Oh yeah. in page 32, there are a lot of aspects that comes up into my mind, like socio-linguistics, psychologically, they also affected by learning the foreign language. I think for the first time you have to know the situation of your students, of course, where in Jakarta or in Papua. So you have to know about the text inside. So if you want to make it, of course, you have to discuss in the team, yeah, about first is, of course, is the culture of this area of our students live. And after that, we have to think again about what level they are, the students. So if you want to put or to take or to make a text, of course you have to think the level of our students, and it follow the grammar. Yeah, for example, yeah, I don't know if it is in a senior high school. Of course they have to know about the whole of the tenses. So it means that you are free to make it for example, the text included all things about tenses. And cultures, you have to think about culture means that you have to know where they live, and relates to the text relates to, for example, you talk about food, yeah, what kind of food, they have to know that. It relates to their surrounding also. So you cannot make it by yourself. You are in the team, and you have to discuss it, of course, first. Thank you, ma'am. And that is socio. So Sociolinguistics means that socio-linguistic culture. aspect. Yeah. So we as a teacher must train ourselves first. Yeah, to of course get the better understanding of this. Yeah, that's why. This part. Yeah. Because, for example, if you want to be a lecturer, Bang Ronald, you have to know about linguistics, because you are from the, say that language education, language, that is a linguistics. So you have to know about linguistics and education also. So you mix it. So if you want to be a lecturer, you are a lecturer. Maybe you are a lecturer. So you have to make it to understand it deeply, and say that you have to make, for example, articles relates to the linguistics in order the area of the linguistics. And in if one day you are asked to be or to teach, say that the psycholinguistics, you have to know about psycholinguistics, because psycholinguistics relates also to phonetics, phonology, and also, for example, motivation, and also relates to the syntax, relates to the discourse. It depends on the situation of your students. So many things we have to know that. So we prepare first. That's why you are here now. Right? yes, ma'am. Thank you.
That the expert man, is it Mbak Yanti? Thank you. Terima kasih Ibu Thank you, penjelasannya. Teteh Yanti. Sorry, Ibu. Ya. May I also Jadi, Ibu, Oke, Ibu Ria want ask? Faiza, Ibu. Oh ya, Oh ya yeah. silakan. Faiza, Ibu Faiza. After listening to your explanation, then it comes to my mind about Pak Ronald's question also. Is it also include when, because the question is about what to prepare before we make material for teaching. Is it also about thinking about or considering about our students' type of learning? Like that's why we put pictures, we put different kinds of questions in our material, like the multiple choice, the close, the essay, and many things because of the what is it, the condition that you already mentioned before, Ibu, the exposure of our students of English, and then the background, the level, and is this the learning type also included to that one? Yeah, Ibu, later we will discuss about the whole things that you talk. Yeah, after this we will talk about based on our book, there are so many things that we have to discuss. I asked you to discuss this because I don't want if you don't know about this. Yeah, we have to know deeply about this statement. Yeah, we cannot leave it. So in order we know, after this, in the next chapters we will discuss about things that you talk. So don't worry, Bu. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Okay. Bu. Yeah, we continue, please. Okay, Mr. Patur, you can continue. Yeah. Language learning as grammar construction and modification to explore creative thinking. We are drawn to Mas Fatur persuade people, with the intonation, Pak. We need language learning as a grammar construction and modification to explore creative thinking. So you persuade the listener to pay attention to your sentences, Pak, please. Okay, we need language learning as grammar construction and modification to explore creative thinking. We are drawn to generalization that there is an extremely important parallel between the normal use of language and learning of language. Okay, what does it mean? Right? Ini ada artinya, ini bagus. Coba di sini bagus ya. We need language learning as grammar construction and modification to explore creative thinking. Jadi dengan kita itu membangun konstruksi tata bahasa dan modifikasi, tentunya kita itu mampu mengeluarkan ide-ide kita. Jadi ide-ide di dalam otak itu kita keluarkan dengan struktur. Jadi orang yang berstruktur dalam berbicara, pastilah mereka adalah orang-orang yang berilmu. Gitu. Makanya kalau di pasar tradisional, Mas Fatur nggak usah pakai grammar construction and modification, Pak. Nggak usah, langsung aja. Berapa sekilo? Tuh, yang itu, nah hitung gitu ya. Tapi tidak boleh, kalau di luar daripada itu, kita harus menggunakan konstruksi tata bahasa yang baik dalam menyatakan pendapat kita. Gitu. We are drawn to generalization that there is an extremely important parallel between the normal use of language, normal use of language ini. Nah, ini apa gitu? Normal. Dan and the learning of a language. Learning of language itu apa? Learning of a language itu bisa dikatakan pembelajaran bahasa yang serius, ya, serius in the learning, in the phases of learning of a language. Ini artinya nurture. But normal use of language ini namanya
What is that? Natural. Natural, yeah, you can talk, you can discuss something at home with parents with the normal use of language. Pa, gimana nih Pa? Ayo dong Pa, kita pergi kemana yuk dong? Atau malam ini kita makan sate padang dong Pa. That is a normal use of language. The learning of language itu nggak bisa kan begitu. What about if we go to, kita pakai structure. Nah gitu ya. Jadi normal use of language itu adalah nature, nature aja, natural ngomongnya. Hai, Ibu Faiza, cantik banget sih. Nah itu normal use of language. Thank you Ibu, terima kasih. Atau Bu Faiza bilang, makasih. Ya dong, harus cantik. Itu normal use of language. Kalau learning, the learning of language itu nurture. Itu pakai struktur, harus benar, grammar construction-nya, and modification. Nah itu keluarnya di learning of language itu nggak boleh main-main. Tapi kalau normal use of language itu santai gitu ya. Jadi setiap dikeluarkan kalimat ini, kalimat yang kalian keluarkan itu mengandung luar biasa pembelajaran ini di dalam ini. Jadi jangan ditinggalkan. Buku ini full of meaning. Ini buku ini luar biasa setengah mati. Saya itu sayang banget dengan buku ini sampai saya baru print lagi dengan tulisan yang besar saking cintanya saya. Yang lama nggak tahu kemana juga sih, udah jelek dan udah putus-putus lembarannya ya, karena selalu dibuka dan selalu ketika saya buka, ketika sama kalian ada hal yang baru lagi yang saya baca. Jadi pragmatiknya berubah-ubah ketika kelas-kelas ini ada. Kelas yang lalu maknanya ini akan mengikuti tren yang apa ya? What is that? Aduh lupa. Dengan keadaan lingkungan di sekitar itu akan mengubah makna ini. Kenapa bisa gitu? Saya juga nggak ngerti. Nah, gitu ya. Jadi pragmatics itu selalu berubah, iya. Apakah dia stuck? Tidak. Yang stuck itu apa? Semantics. Ya, semantik tetap stuck ya. Tapi ketika kita berdiskusi itu nggak tahu. Jadi ada skema-skema yang muncul, contoh-contoh yang lain gitu. It is very rich. Ya. Oke, go on Bang Fatur. Yeah, okay. Nah, ini apa lagi? The learner's grammar. Language testing is primarily a task of assessing the efficiency of the pragmatic competency. Grammar learners is in a progress of constructing. There are two criteria must be imposed by language tests. The first must cause learner to process, and the second must require the learners to understand the pragmatic interrelationship of linguistic context and extra-linguistic context. Ini artinya apa ya? Ada memiliki arti nggak? Ini kayak semacam tes kali ya? Iya, terus gimana Mas? Ayo Mas, ngomong aja. Tes untuk meningkatkan kemampuan dalam grammar construction dan modifying. Dan tes ini punya dua kriteria, yaitu yang pertama si pembelajar ini harus berproses, dan yang kedua itu harus memiliki pemahaman pragmatik dan interrelasi linguistik. Itu mungkin ya. Bisa ngerti nggak Mas Fatur sendiri? Ngerti nggak? Itu harus ya. Jadi kalau kita membaca kita harus ngerti. Kalau tidak, kasihan. Masa kita satu semester nggak ngerti gitu.
Karena nanti ini kebawa kemana-mana. Coba, kira-kira yang kalau kayak gini Mas Fatur mau tanya apa tentang ini? Nah, saya juga baru 2 kali baca tadi. Belum terlalu paham. Teman-teman yang lain ada yang katakanlah mungkin ada yang mau ditanya. Ayo dong, nggak apa-apa Yunita. Mem, topik mau Terima kasih. nanya dong. Ya, Oke, Mem. ya. Izin bertanya, Mem. Silakan. Ya, jadi mungkin ini sedikit memalukan pertanyaannya, Mem. Ini siapa ini? Mas Taufik Rofik ya? Oktianto. Iya, Mem. Rofik, ya Mas Rofik. Ya, jadi memang dulu kan di S1 juga Rofik belajar pragmatik, semantik, dan yang lain lah, Mem, ya kan. Dan itu sering bolos dan juga Iya. akhirnya sering ulang, Mem. Jadi sampai pada hari ini mungkin belum tahu betul-betul tahu tentang pragmatik dalam lingkup bahasa ya, Mem. Karena kalau Rofik kan dulu kan ya hidupnya di organisasi, jadi lebih pahamnya tentang pragmatisme politik. Jadi yang mau Rofik tanyakan, apakah itu sama aja pragmatik di dalam bidang bahasa maupun politik ataupun ada perbedaannya? Iya. Jadi Rofik mau tahu secara mendasar dan juga satu lagi, Mem, manfaatnya sebagai manfaatnya belajar pragmatik sebagai guru secara pengalaman, Mem, itu seperti apa? Sebenarnya kalau pragmatik itu kan ilmu yang mempelajari tentang loh bagaimana kita memaknakan sesuatu berdasarkan interpretasi kita. Nah, interpretasi itu kita memaknakan sesuatu seperti Mas Rofik tuh melihat saya ya, pasti Mas Rofik bisa memaknakan saya, tahu saya dengan apa? Ya kita kan udah 2 kali kan, ini sama ini kan 2 kali. Jadi Mas Rofik tuh udah tahu saya, ya, mengetahui saya pasti memaknakan apa yang kita belum pernah ketemu muka ya. Jadi Mas Rofik mendengarkan saya, melihat saya, kemudian mendengar suara saya, kemudian mendengarkan keterangan ya. Nah itu bisa dimaknakan. Mas Rofik bisa memaknakan saya, menginterpretasikan berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Rofik terhadap diri saya. Nah itu dia pragmatik. Jadi pragmatik itu apakah hanya ujaran, bicara? Enggak. Pragmatik itu umpamanya kita pergi kemana? Kita akan pergi, kita mau pergi ke, kok jadi saya lupa ya. Oke deh, saya aja yang contohin ya. Kalau saya pergi ke Jepang lagi, berarti saya udah ke-5 kali ke Jepang. Jadi saya itu udah memiliki extra linguistic context itu adalah, maksudnya extra linguistic context itu adalah, katakan begitu saya sampai ke Tokyo, saya udah biasa kan ngelihat itu, udah biasa karena ya udah beberapa kali juga, udah tinggal di sana sebulan lebih. Saya tuh udah pernah tinggal di Tokyo itu 40 hari karena mengikuti suami yang bekerja sekolah di Tokyo. Jadi, nah beberapa kali lagi, 4 kali laginya saya main-main, 1 kali laginya saya presentasi di Osaka gitu ya. Udah naik ke train, udah naik bis, jadi udah ngerti tentang suara dari Rofik ya. Udah mengerti tentang Jepang itu saya insya Allah tuh udah tahu gitu ya. Nah, itu adalah extra linguistic context itu adanya di pengalaman saya ketika naik pesawat. Nah, itu mulai itu linguistic context semua, extra linguistic context. Saya di sana jarang ada bahasa Inggris di sana, kalau pengumuman apa semuanya Jepang. Nah, itu tugas suami membacanya. Nah, karena saya kalau Jepang dengan tulisannya yang Jepang itu siapa yang tahu, kita nggak belajar, tapi suami belajar itu. Karena dia sekolah di sana, tentu dia udah tahu tentang bahasa Jepang, sekalian tulisan-tulisannya yang seperti sulitnya minta ampun itu. Nah, linguistic context itu, ya kan, linguistic context itu adanya di teks. Jadi umpamanya suami membaca
bahwa Anda diharuskan tidak boleh gini-gini. Peraturan di sana kan banyak sekali, begitu masuk, kalau kita mau naik train, di train station itu udah semua pengumuman aja. Dia lihat pengumuman dulu, nggak ngomong apa-apa. Kalau saya tanya, entar pengumuman dulu yang kita lihat. Maksudnya information, ya, kamu harus apa, harus ini gini, belok sini. Nah, itu adalah linguistic context yang tahunya beliau. Saya nggak tahu, tapi saya cuma tahu extra linguistic context-nya karena saya ke sana itu kan ada yang untuk melihat suami, ada yang spesial jalan-jalan, dan ada yang spesial untuk presentasi saya di Osaka. Nah, kalau pas linguistic konteksnya itu kawan saya yang memang dia sudah pernah sekolah di sana itu. Jadi orang-orang yang linguistic konteks itu yang udah belajar tentang structure-nya, benar-benar itu bahasanya. Sementara kayak kita, oke deh, saya presentasi pakai bahasa Inggris, jadi I don't know about it. Tapi paling-paling saya cuma bilang, ohayou gozaimasu, genki desu ka. Nah, itu yang kata-kata fatigue language aja yang saya hafal ya. Tapi begitu mereka ngomong, saya tahu saya kenapa dengan interpretasi lagi. Ya. Jadi kayak begitu pentingnya hubungan antara linguistic context dan extra linguistic context. We can understand only in extra linguistic context, but we have to bring the linguistic context itself. Nggak bisa cuma linguistic context aja, tapi tak punya extra linguistic context. Sebaliknya, extra linguistic context tak bisa tanpa linguistic context. Nah tadi Mas Rafiq tanya, ini sebenarnya kalau saya itu selalu belajar tentang organisasi. Apakah di sana ada linguistic context dan extra linguistic context? Ada. Samakah? Sama. Skema kami, kayak saya juga ikut organisasi HMI dulu ya. Jadi kalau ada orang ngomongin HMI, ya oke, saya mudeng gitu. Nah, kenapa? Ya karena kita sudah belajar cara-cara bertemu dengan orang, cara-cara untuk berdiskusi, tentang membahas tentang apa-apa. Ya, itu sama. Jawabannya sama. Jadi, cuman apanya Ibu sekarang kita bicara? Kita sekarang sedang bicara language. Jadi itu apanya? Kita belajarnya ini nanti ya. Kita nih bertemunya di pragmatics. Tapi sebenarnya enggak itu juga. Dia turun lagi semantik, dia turun lagi morfologi, senteks, morfologi, ada fonologi, ada kemudian phonetics-nya. Tapi begitu kita sampai itu ya di sini ya, kita sedang sampai di mana? Di pragmatics. Tapi sebenarnya kita nanti akan memiliki apa lagi? Nanti di sana, di dalam ini, kita akan bicara discourse. Kita akan bicara dalam pragmatik ada discourse, ada dong, pasti ada. Dalam membuat teks, umpamanya Bang Marpong membuat teks, nah masuk itu discourse-nya. Jadi kalau membuat katakan RPS gitu, atau silabus untuk anak-anak siswa, dulu kan kalau dulu sekarang kan rencana pembelajaran kan RPS ya semester gitu. Sekarang kita nyebutnya RPS. Kalau dulu kan silabus ditukar sama orang dikti, padahal itu juga. Nah, terus di dalam pragmatics itu ada psycho. Nanti ada loh, ada motivation anak, motivation parents, orang tua, motivation dari lecture. Kayak saya mempunyai motivasi loh di sini membawa kalian karena saya harus bertanggung jawab. Nah, itu dia, karena saya harus bertanggung jawab, maka saya memiliki motivation di sini, motivasi untuk membawa kalian ke tempat yang lebih baik dalam mengerti linguistics. Jangan konyol, saya nggak memberitahukan, teks ini susah, kemudian saya biarkan aja lepas semua. Saya nggak mau, sampai kalian tahu dan bisa bermanfaat untuk kalian mengajarkan kembali kepada lingkungan, baik itu mungkin kalian adalah lecturer nantinya atau teachers ya, atau sebagai seorang businessman juga menggunakan pragmatics dalam kita berkomunikasi dengan orang. Jadi pragmatics ini dibawa kemana-mana di dalam otak kita. Di dalam otak kita, orang-orang yang sudah belajar language education, di dalam otaknya ada linguistics. Harus ada, karena mereka memang adalah orang yang harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, yang smart, ya harus pintar dalam berkomunikasi.
kita harus melihat ini sedang apa sekarang. Mungkinkah kita mampu? Umpamanya saya punya cita-cita, saya nanti pasti dalam meeting nanti bertemu dengan rektor. Mungkinkah saya mempertanyakan sesuatu itu? Saya pikir dulu, kayaknya enggak. Tapi bagaimana kalau ada wareknya? Mungkin di wareknya. Jadi itu ada di otak kita. Bagaimana nanti? Kita lihat situasinya. Itu di otak saya ngomong aja. Mungkinkah? Oh tidak, ini ramai kan? I cannot talk something important for myself. No. Jadi itu pragmatik semua. Jadi pragmatik itu memainkan peranan yang luar biasa hebat. Nah, kalau umpamanya orang-orang kayak kalian, kemudian kalian itu masuk ke Deplu dan kalian itu menjadi, saya udah lupa nih menjadi apa. Nanti atasye kebudayaan itu kalian mampu. Siapa itu mereka? Umpamanya ini contoh umpamanya yang getol belajar siapa? Mas Rofik, umpamanya Fatur, umpamanya Bang Ronald, umpamanya Yunita, ini nampak di depan mata saya ini nama ini ya. Nah, umpamanya kalian itu apply kerja di Kementerian Luar Negeri, bisa dong. Kenapa? Karena kalian mampu berargumentasi dengan grammar dengan pragmatics ini, dengan diskursnya. Kalian mampu berkomunikasi, berbicara dengan menggunakan apa? Intonation, ada raising, ada falling, gitu. Tapi buat saya nggak mau tinggal di luar negeri. I love my mom dulu, nggak mau saya nggak mau jauh sama mama. Saya tuh pengagum mama saya. Jadi apa katanya jadi lecturer aja kamu nak, saya ikutin. Menikah aja sama itu orang saya ikut. Saya tuh orang yang paling kali patuh sama orang tua. Makanya mungkinlah kalian lihat saya ketawa aja, mungkin hidup bahagia ya, mungkin insya Allah. Nah, oleh sebab itu, pragmatik itu memainkan peranan yang luar biasa, hebatnya. Kalian bisa menjadi atasye kebudayaan di luar negeri. Karena apa? Karena linguistik. Iya. Contoh, kawan saya sekarang, dia di luar itu, dia memimpin. Karena dia tanya, Fit, what do you think? What do you think? Am I to be a lecturer or I'm going to ke Deplu? Saya bilang Deplu aja lah kamu. Jadi sekarang dia di sana. What about you? Enggak, saya di sini aja. Because I love my mom. Enggak bisa saya jauh dari mama saya. Nah, jadi itu adalah pilihan. Jadi pragmatik itu mengikuti alur pikir kita, cara kita berbicara, gitu. Persuade people, membujuk orang dengan intonasi yang baik, gitu-gitu. Jadi linguistik itu membawa kita menjadi lebih baik. Iya dong. Kenapa tidak? Gitu ya. Jadi orang yang baik, iya. Nah, gitu. Sampai di situ dulu saya menjawab pertanyaan Mas Rofik ya. Jadi belajar terus, never too old to learn, tidak ada kata terlambat dalam belajar ya. Nggak apa-apa yang lalu biarlah berlalu, baikon di baikon. Nah sekarang nggak boleh lagi ya. Iya, ma'am. Ya. Thank you, Mas Rofik. Nggak apa-apa loh curhat di sini kan saudara semua, saudara kita, biarin mereka tahu begitu kita buruk atau kita baik ya, nggak apa-apa. Saya juga Iya, nggak apa-apa, ma'am. Bukan bagus banget saya, nggak juga kan terus belajar. Oke, go on. Ini nggak sadar aja waktu kita ntar habis kayak gitu dia. Oke, bagaimana teman-teman? Ini apa referensinya? Udah habis? Kamu udah habis? Udah referensi? Habis? Yes. Oh, yeah. Finish? Yes, finish. Oh, it's too fast ya. Cepat banget. Masih banyak ini, masih waktu kita hand 14 minutes more. Nah, Yunita tuh harus tanya. Yunita tuh udah belajar pragmatics di UNAS, sudah belajar. Dan dosennya siapa, Yunita? Bu Nana, Bu. Nah, itu dia Bu Nana. Sekarang dia sudah jauh, jadi mesti 30 jam baru sampai. Dia di Amerika Latin. Nah, kemarin anak saya ke tempat kedutaan itu. Anak saya kan kerjanya di Deplu, jadi dia sudah ke tempat Bu Nana itu. 30 jam dari sini. Iya, dia udah di sana, udah mengaudit pengeluaran Deplu di sana. Saya bilang, is it a nice city? Anak saya bilang, no.
Karena di situ kan Amerika Latin ya, jadi kalau untuk jalannya is not interesting, agak-agak sepi gitu. Tapi Bu, kalau saya nanya Bu nih Bu. Iya sayang, apa tuh? Siapa Karena yang nanya Ibu ini? Rifki Bu. Rifki. Nggak kelihatan mukanya. Masa sih? Karena hitam Iya. kali saya ya. Oh ya, ini baru lihat. Ya Mas Rifki, silakan. Mungkin agak sedikit menyimpang, tapi mungkin Ibu bisa jelasin juga. Jadi karena tadi Ibu bahas Jepang, saya juga bertanya-tanya dari dulu. Saya juga dulu pernah pelatihan di Jepang. Kenapa mereka tuh baik banget ya Bu ya? Ketika kita nanya tuh mereka nggak hanya cuma ngasih mereka tapi mereka tuh benar-benar nganterin kita ke penginapan atau ke yang tempat yang kita. Pokoknya nanti Bang Marpaung bagilah ke Jepang ya. Mungkin dia udah juga ya. Udah pernah? Dia nggak dengar saking dia serius banget. Have you gone to Japan, Bang Marpaung? Not yet, ma'am. Okay, I think you can collect money and then you go there, ya. Yeah? Yes. It's cheap kok, tapi di sananya expensive, minta ampun. Oke, itu memang baik banget, dan kemarin itu last April tahun lalu kita we prepare all things to Japan, udah semua tiket sana etc, udah penginapan, udah hotel, udah semua, but the coronavirus came, ya udah goodbye. Gak jadilah, gak apa-apa. Thank you, aduh terima kasih. Apalagi yang mau ditanyakan relates to this topic. Ini mana nih teman-teman kita yang hebat-hebat? Ibu Faiza sudah. Saya Bu, mungkin Bu. Oke, silakan. Nggak mungkin dong, memang mau nanya ya. Siapa namanya? Muhammad Fedi Bu. Oke, silakan nih saya. Muhammad, oh ya Mas Ferdi, silakan. Ya Bu. Pertanyaannya antara setelah pragmatik itu hubungannya dengan semantik itu sejauh apa Bu? Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih Bu. Aduh, itu mah gini ya Mas Ferdi sama teman-teman. Kalau kita belajar linguistik, yang pertama kita itu harus belajar Introduction to General Linguistic. Dulu istilahnya pengantar linguistik umum, udah ya. Kemudian naik lagi dia. Itu general yang tadi, general linguistic ya. General linguistic itu dia telling about the way how to learn linguistics. Jadi sedikit-sedikit ada phonology, ada phonetic, sedikit-sedikit semua, sedikit-sedikit. Nah, and after that you go and you come, ya, and you learn about phonetics and phonology. Itu in 4 SKS mungkin dulu ya. Okay, and after that you come to the syntax and morphology and syntax. Sometimes you divide it. Kadang-kadang dibagi syntax aja dan morphology aja. Tapi belajarnya morfologi dulu, baru naik ke syntax. Karena morfologi study about bound morpheme, free morpheme, seperti itu ya. Ingat nggak? Apakah masih ingat? Iya Bu. Ya. Ya, and then syntax. Study about structure of sentence. Jadi how to build a sentence melalui through words, phrase, gitu, clause. Kemudian baru sentence, mungkin ada nanti paragraphs. Gitu. Nah, setelah itu, we go to semantic, study about meaning. Kalau Mas Fedi baca buku, itu sebenarnya semantik. Teks itu adalah makna yang benar-benar in lexical meaning. Itu makna yang benar-benar. If you don't know, you open the dictionary. Itu benar-benar. Udah, itu makna yang sebenarnya itu adalah semantik. Oke. Nah, setelah belajar semantik, udah masuklah pragmatics. Ya, study about meaning juga, tapi by interpreting through schema. Berdasarkan interpretasi, umpamanya
ada dalam konteks tertentu. Nah, dia pakai konteks. Pragmatik itu ada konteksnya. Umpamanya seseorang berteriak, fire, gitu ya. Dan kemudian kita lihat ada fire itu. Di rumah itu ada fire. Nah, kita pasti sebagai manusia ingin menolong ya. Menolong mengeluarkan barang orang tersebut. Ya, insya Allah semuanya selamat. Terus kalau ada kemudian datanglah pemadam kebakaran, orang nggak boleh dekat lagi dari rumah itu, gitu ya. Nah, itu namanya you interpret it. Kita memaknakannya dengan menginterpretasikan. Kalau ada orang bilang fire, terus ada api, kita jangan dekat. Nah, karena di otak kita bilang, oh, it's very danger. It is danger. Ya, ya, you must go out from there. Nah, itu namanya pragmatik. Jadi ilmu pragmatik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna, tetapi dengan interpretasi. Itu biasanya, apakah buku teks nggak bisa dibaca dengan interpretasi? Baca novel. Itu isinya pragmatik. Karena kadang-kadang dia cuma bilang, aku diam. Nah, itu interpretasi kita, aduh dia udah broken heart, nah ini, aduh jangan-jangan dia bunuh diri. Padahal itu cuma dia bilang, aku diam. Atau dia bilang air mataku tumpah ruah, ya, di bantal. Aduh kasihan banget dia ya. Ayo dong, wake up dong. Jadi kita terus terpengaruh ya. Kita tuh memaknakan gitu ya. Kasihan sekali tokohnya ya. Semoga tokohnya ini tidak apa-apa. Makanya di situ ada emosi di situ kan disebut. Dalam pragmatik itu ada emosional. Ada perasaan-perasaan. Membaca novel itu ada teks. Ada juga interpretasi dari kita, dari pembaca, itu pasti ya. Nah itu, jadi interpretasi itu ada dan adanya di pragmatik. Dia bukan makna yang bisa di dalam, umpamanya fire, terus Mas Fedi lihat, fire artinya api, cuman begitu aja. Tapi dengan konteks fire itu ada api membara tinggi, itu artinya kita harus go away from the house. Itu dia maknanya. Nah, umpamanya Mas Fedi itu menonton apa ya? Ya mungkin pertandingan apa sih? Tandingan bola lah ya, nonton gitu ya. Wah, pasti badannya goyang-goyang, habis wah, gol, wah gitu. Hayo, hayo. Nah, itu ada interpretasi di dalamnya. Bisa nggak sih kalau nonton bola diem aja gini? Kayak nonton film. Paling ini, wah dikit lagi gol nih. Gol, asik. Dia menang ya. Bisa nggak gitu? Enggak ya. Karena di situ nggak mungkin. Jadi itu ada emosional di dalam pragmatik itu. Ya. Nonton bioskop terus umpamanya pacarnya pergi meninggalkan ini ya, meninggalkan katakan gini, pacarnya yang perempuan meninggalkan yang laki-laki karena laki-lakinya katakan miskin, nggak ganteng, nggak kaya, apa, terus pasti kita bilang, kamu sekolah terus, belajar terus, cari uang, tunjukin tuh sama dia, ada emosional kita, nah itu dia pragmatik sih. Dari konteks ya, cuma ada sedikit pertanyaan lagi Bu. Di dalam teori semantik itu dalam teori semiotika itu ada indeks Bu. Apakah indeks itu bisa disamakan dengan atau lebih dekat pengertiannya dengan pragmatik Bu? Terima kasih. Oh iya, jadi di dalam semiotika itu di dalamnya ada pragmatik, ya. Ada, umpamanya nih ya, nggak jauh aja. Umpamanya saya pagi tadi tapi saya selalu masak kok. Saya itu males masak, cuek aja sama suami. Terus dia mau makan, dia udah mondar-mandir, saya diam aja pura-pura nggak tahu. Padahal itu udah tanda, ya. Itu udah waktunya makan gitu ya. Sebagai seorang istri, mana kemasakan kamu? Walaupun sebenarnya suami bisa aja pergi ke dapur dia masak gitu ya.
Bisa aja. Dan nggak ada keharusan juga kan perempuan terus aja masak. Nggak ada juga. Allah nggak suruh juga. Tapi kenapa jadinya begini ya? Kita harus prepare all things ya. Early in the morning. Apa? To find food and then after that we cook, we serve gitu. Kenapa? Ya katakanlah mencari ridho Allah ya. Mencari kebaikan dalam kehidupan gitu. Kayak gitu-gitu loh. Sensitif juga nih jadinya. Nah, terus di situ saya nggak peduli gitu. Padahal tanda itu udah menunjukkan habis sholat zuhur mana makanannya, mana persiapannya. Saya nggak pernah, saya pasti saya masak dari pagi subuh saya sudah masak. Udah. Jadi kalau pagi itu bisa makan lontong sayur, siangnya ada lagi, malamnya ada lagi. Tapi kalau udah ngajar udah harus satu macam aja ya, atau dua macam aja. Nah, itu udah bisa terlihat bahwa tanda itu ada indeks di dalamnya, ada makna, ada interpretasi. Nah, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Makanya saya melihat Mas Fedi, saya bilang, Mas kan ganteng nih, ayo dong cukur dikit dong. Ayo dong, tambah cakep. Nah, itu ada indeks di dalamnya. Mungkin yang lain nggak berani bilang gitu karena Mas Fedi itu. Bolehlah seperti anak saya kalau umurnya 30, 32 masih anak ya. Masih anak ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh saya komplain gitu loh. Tapi kalau Ria nggak boleh komplain karena umurnya dekat banget. Apa lo nggak ngatur-ngatur gue gitu. Apalagi kayak Juli nggak boleh juga. Gitu. Ya ngatur loh. Ini gue lebih tua. Apalagi Mbak Tania nggak boleh. Nah kalau lebih tua jauh kayak emaknya boleh ngomong. Nah semiotika itu juga tanda ya. Kok ibu ngomong gitu ya? Sekalian lihat. Oh iya ya, umurnya udah 60 boleh dong gitu ya. Umurnya udah ada tanda dari Kristi itu boleh mengasih tahu gitu, mengingatkan boleh gitu loh. Nah, itu juga itu mainan dari semiotika dan itu nggak pernah putus, bahagia banget ya dalam mempelajari semiotik. Di dalam semiotik itu ada pragmatik, ada structure, ada dia. Ada makna, ada. Jadi sebenarnya maknanya itu interpreting gitu ya. Tapi tetap aja di otak kita ada structure nanti di dalam otak. Jadi kalau semiotik itu ada pragmatik dan ada syntax. Pasti aja. Dan itu I love it very much. Itu tergila-gila belajar itu sampai udah puluhan tahun tapi tetap aja rasanya tuh senang aja gitu. Makanya kalau udah ngajar kayak gini saya tuh kayaknya senang banget gitu. Nah, itu dia udah termakan, udah kemakan ini ya, kemakan udah linguistik itu dalam diri kita. Dan linguistik makes us happy karena kita bisa berkomunikasi, we can communicate our heart dengan their heart itu bisa gitu ya. Kita jadi Mas Fedi sampai aus mendengar saya ngomong. Udah ngerti ya, udah ngerti bagaimana hubungannya ya. Thank you Mas Fedi. Salam ya. Terima kasih Bu. Salam di kotamu itu kota yang enak dan sejuk. Oke, teman-teman, masih bisa nih. We still have the time. Udah jam 6 pas banget. Itu harus tutup apa enggak? Kalau pas jam 6. Karena Bang Ronald send me, udah kirim dia absen. Thank you. Gimana nih belajar hari ini? Gimana? Ada pengaruh nggak ke dalam pikiran kalian tentang linguistik? Ayo. Ada Bu. Ada Bu. Ada pengaruhnya. Terima kasih ya buat Teh Yanti grup 1 bagus banget. Kemarin takut Bu Teh Yanti. Buat Ria apa belajar hari ini? Buat apa? Jadi paham. Di mana? Jadi paham Bu, karena kemarin baca bukunya, baca lagi gitu kan, nyangkut-nyangkut dikit. Tapi dengan adanya presentasi dan kelas penjelasan Ibu hari ini, alhamdulillah kita paham. Oh ya. Oh nyambung. Grup 1 juga bagus ya. Bagus. Terima bagus kasih banget. Ibu. Terima kasih atas penjabarannya. Jadi lebih paham. Jangan khawatir ya, walaupun kalian berdua, I will assist you forever ya. Thank you. Baca terus ya, baca. Pak Fatur juga bagus, makasih Pak Fatur. Oh ya Pak Fatur, thank you very much. Belajar terus, pertanyaan Ya, tadi dulu lah,
Iya, kemudian pertanyaan dari Mas Rofik yang jujur. Ini Yanti diam, ini Yuli diam aja nih semester ini. Awas loh, kalau diam aja. Cari awal Bu. Awas Laptopnya loh Bu ya. error. Nah, itu apa? Nanti tolong nanya ya Eko, Mas Eko, tolong dong aktif dong. Saya tidak akan buat Siap. nilainya tinggi kalau kalian enggak pernah mau tanya. Saya Nah, enggak mau bantu. Iya. Jadi kalau kalian mau Ayo baca, semuanya nanya, beda semua. kalau if you want to read for several times, jangan marah-marah lo bacanya kalau nggak tahu. Coba tanya-tanya temen itu. Bang Ronald Marpaung kan boleh ditanya. You can ask Bang Ronald. You can Iya Bu, ask dia panutan Bu, Bang Ronald Bu. Enggak Bu, saya malah tambah buku lagi Icon. buat baca, cari yang Tuh, lain kan? bahannya. Itu apa tuh? Emang panutan kita Intro. Bu. Itu apa? Jadi supaya matching sama bukunya, jadi saya cari buku lain. Bagus dia. Karena Luar biasa. untuk refresh, karena sudah banyak lupa Bu aspek yang Saya aspek juga ini. kayak Jadi Bang Ronald. Baca itu nggak pernah habis. Kayak harus di match kalau saya lagi. tunjukin, Benar. kalau Memang. jadi jangan pernah berhenti membaca karena itu adalah pelita hati. Kalau kita tahu kita tuh bahagia sekali. Ya kalau saya sih bahagia terus ya dengan linguistik ini. I would like to thank you very much to all of you friends. You are very smart all. Thank you and I love you. And we stop ya. Thank you, Selamat ma'am. sore See you semua. next Thank week. you. See you next week. Bye Bu. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Good Semuanya night. terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ya, Bye. thank you Ibu. Thank you very Sehat much. selalu Bu, sehat selalu. Ibu juga ya semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bye bye. Bye-bye. Bye. Bye Bu Syafitri. Bye.